KUHP pasal 220 sudah jelas mengatakan, KUHP ini menerangkan demikian. Ya, ini KUHP-nya Pak. KUHP pasal 220 dengan tegas mengatakan bahwa, ya, ini pasal 220. Tidak seorang pun hakim diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Sekarang pertanyaan saya, kalau pengadilan itu adalah merupakan korban dan merupakan pelapor, apakah mereka tidak berkepentingan terhadap perkara ini? Sekarang bagaimana mungkin institusi daripada pengadilan itu, bagaimana tidak ada hubungannya? Ini yang perlu saya katakan. Jadi pernyataan mosi tidak percaya kami sampaikan bukan karena arogansi, tapi kami ingin meluruskan undang-undang KUHP. Ya, KUHP ini sudah jelas mengatakan, ya, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Ya, jadi ini jangan jelas. Pasal 220 ayat 1 dan ayat 2 sudah jelas. Kemudian, mana ada hakim tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti tentang ini kekuasaan kehakiman nomor 48, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48, di mana di sini jelas pada pasal 17 ayat 1, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Sudah jelas, kami sudah sampaikan dengan alasan yang menurut hukum patut. Ya, lalu ayat 5. Ya, pasal 17 ayat 5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ayat 7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Ini yang menjadi pertanyaan. Hakim yang memimpin perkara akan memutus perkara. Hakim itu adalah penegak hukum, penentu dari sebuah proses persidangan. Nah, kalau dia tidak ngerti hukum, dia tidak ngerti undang-undang, atau dia tidak menjalankan undang-undang, masa masyarakat disuruh diam saja? Maaf, Guntual Laremba, ya, dan Tuti Rahayu, sepasang suami istri, selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, tidak akan pernah mau menerima itu. Lebih baik, ya, tolong saya sampaikan ini, lebih baik siapkan regu tembak dan peti jenazah 2 daripada kita mau mengikuti persidangan yang pelapornya ketua pengadilan lalu akan disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pelapor, kami harus disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Enggak. Jadi saya sudah nyatakan melalui tertulis tapi belum ada jawaban, maka saya melalui kesempatan ini saya sampaikan, saya tolak. Dan kepada masyarakat seluruh Indonesia, mari kita belajar mengerti hukum. Karena ternyata aparat penegak hukum kita tidak menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada di KUHP maupun ketentuan hukum lain-lainnya. Pantas saja masyarakat selama ini banyak yang disakiti. Jadi saya, Guntual Laremba, putra Tamalaki, asal suku Tolaki, kami adalah putra petarung. Ya, pantang mundur. Lebih baik pulang dengan bangkai daripada pulang membawa malu. Karena itu melalui kesempatan mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya sampaikan, saya menolak untuk mengikuti persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Kalau pengadilan memaksakan, padahal dia sudah melanggar hukum, maka lebih baik kami siap untuk menghadapi regu tembak. Karena kenapa? Tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa boleh seorang hakim yang memiliki kepentingan menyidangkan perkara. Rata-rata di KUHP jelas 220, pasal 220. Kemudian di kekuasaan kehakiman sudah jelas pasal 17. Lalu SKB, surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, ya, tahun 2009, serta peraturan bersama tentang kode etik, penerapan kode etik perilaku hakim yang tahun 2012 antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial sudah jelas tidak diperkenankan hakim mengadili perkara yang ia memiliki kepentingan. Pertanyaan saya, kalau saya melawan, saya menolak, lalu proses hukum dijalankan, apa perintah pasal 17, ya, kekuasaan kehakiman ayat 5. Lalu kemudian apa makna daripada pasal 220 KUHP? Jangan ajari kami, yang kami ini sudah mengerti, jangan bodoh-bodohin kami. Kepada sahabat saya, seluruh rekan saya, sebangsa dan setanah air, para penegak hukum, teman-teman, rekan sejawat, advokat di seluruh Indonesia, mari kita bersatu. Ini sudah gak benar. Kita ini penegak hukum yang tidak digaji negara. Ya, jangan kita mau semakin diperas. Teman-temannya yang suka pengkondisian, teman-teman yang suka 86, yang suka menyogok hakim, memang tidak bisa bersuara lantang. Karena apa? Mereka takut nanti mereka tuh punya koneksi dengan hakim, ya, menjadi rusak. Mohon maaf Pak, saya bukannya mempengaruhi Anda, tapi saya ingin mengatakan, ingat, kalau kita mau berbuat baik, ya, berbuatlah yang benar. Jangan Anda karena Anda dikontrak oleh klien, Anda merasa ingin membela klien Anda, lalu lawan itu dikorbankan dengan menyuap hakim. Silakan perjuangkan klien Anda, tapi jangan korbankan dari klien atau lawan Anda. Saya ingin mengatakan, Anda ingat, kita hidup tidak selamanya. Kita pasti semua akan kembali menjadi tanah. Dan hasil yang kita peroleh akan kita nafkahkan kepada keluarga kita. Janganlah nafkahkan kepada keluarga Anda dengan air mata orang lain. Silakan dapatkan operasional, kemudian yang namanya lawyer fee, lalu akomodasi yang besar. Silakan, berapa miliar pun. Tapi dengan catatan, jangan ada pihak lain yang Anda rugikan. Misalnya, untuk mendapatkan suatu keputusan menang, Anda rela menyogok hakim, kemudian ini yang salah menjadi, yang benar menjadi salah. Padahal klien Anda salah, Anda jadi benarkan. Ini berbahaya. Saya pengacara Guntua Laremba, aktivis penggugat hukum pejuang kebenaran, tentu tidak ingin melakukan itu. Bayaran saya mahal. Saya dalam menangani klien tidak ada yang murah. Lebih baik saya kasih gratis, tapi jangan minta supaya saya kesana kemari, daripada saya harus menerima dengan cara murah. Saya memang bayarnya mahal, tapi sekali saya bantu dia, insya Allah pasti saya akan carikan hukum material dan formilnya, supaya dia sukses, tetapi tidak mencederai orang lain. Karena kami adalah pejuang kebenaran. Kami menang tanpa ada orang lain yang tersakiti atau terdolimi. Ya, itu prinsip. Karenanya kepada masyarakat seluruh Indonesia, hati-hatilah. Ya, kalau Anda punya perkara, tolong. Ya, pertama-tama yang harus diketahui, berperkara itu bukan mudah. Pengacara tidak bisa bekerja sendirian. Mungkin yang datang satu orang, tapi perkara Anda akan ditangani oleh beberapa teman, satu tim. Jadi kepada masyarakat, mohon maaf, saya harus mengatakan ini kata-kata jujur tidak enak didengar. Anda jangan terlalu pelit.